Ini yang dinamakan wali kotok. Kasusnya udah viral banget, orang turun-turun juga, orang ditanganin, orang ditengahin. Tuh, diam 1000 bahasa. Wali kota Malang dituduh netizen takut madas soal kasus Yai Mim. Emang kotok? Gue yang di Jakarta bi ngeliat, gue longok. Karena apa? Karena itu emang dipitnah. Sampai dipukul sama RT, diusir sama warga, ya kan? Gara-gara dipitnah, diintimidasi juga. Masa kalah sama gue sama Bang Densu yang di Jakarta? Gue yang di Jakarta udah ngomong, ya kan, udah speak up. Bang Densu yang di Jakarta udah manggil, udah diajakin podcast. Masa wali kota, ya ilah, dekat banget, pleset nyampe itu makan, masih diem baik. Bukannya ditanganin warganya, itu kesianan orang tua, dosen itu dia. Jasanya banyak banget, luar biasa itu, dia udah minterin anak-anak bangsa. Terus kena fitnah, lu diem baik. Berarti kan namanya bukan wali kota, wali kotok. Kalau sekelas begini BOR bisa nanganin, mundur. Turun dari jabatan nibla. Yang begini be lu orang mau nanganin, gimana yang gede-gede? Gue jambak lo, madat banget lo. Apa Mim? Kok aja orang nggak mampu kok ngadapin aku sendiri? Kenapa? Nggak. Awalnya publik simpati pada Sahara yang dianggap korban konflik dengan mantan dosen. Tapi lama-lama narasi Sahara dianggap terlalu berlebihan. Bukan lagi soal konflik, malah jadi drama berkepanjangan. Ada yang bilang dia seperti playing victim, sibuk bikin konten, tidak fokus pada bukti hukum. Akibatnya simpati publik yang dulu besar sekarang mulai goyah. Jangan sampai narasi yang berlebihan justru jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tulis pendapatmu ya. Di rumah itu tidak ada mesin cuci. Saya punya mesin cuci 2 di rumah lama, sudah tak kasihkan pesantren. Lanjut dulu. Nah, saya nyuci kan kalau nyuci pakai celana pendek. Boxer. Celana pendek saya itu mereknya Hermes. Ya. Hermes itu kan kayak boxer. Ya. Si Sahara naik ke atas. Woi cabul, bilang begitu. Kok cabul? Loh kan pakai baju pendek. Karena mendengar suara cabul itu kaget saya. Karena di bawah ada suara Pak Sopyan. Manggil Sepim, suara keras. Sepim. Waduh, ini nanti terjadi. Tunggu. Kenapa dia bisa teriak begitu? Maksudnya ada apa? Bercanda kah? Apa poinnya? Enggak, memang mencari. Jadi Sepim itu kalau keluar di saya dipanggili. Karena pernah bilang sama saya Pak Sopyan gini, wah ini Pak Kiai ini harus hati-hati. Si Sepim sering ke situ nanti bahaya gitu. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya juga nggak paham. Jadi intinya, tunggu, saya clearin dulu ya. Ya. Sepim ini kan main ke rumahnya. Sering main ke rumah. Si ibu. Ini nih contohnya sampai tak kasih ini Sepim. Dikembalikan lagi oleh Pak. So. Besar. Bentar, Pak, lepas aja. Nggak usah. Wes kita lihat kok. Ini. Iya. Kembali. Jadi intinya Sepim ini anaknya Bu Sahara main ke sana. Ya. Ibu Sahara juga ikut. Oke, Dia ngasih makanan. Nyamperin. Ngasih makanan. Terus ngasih makanan, pintunya dikunci biar Sepimnya nggak keluar. Maksudnya. Nah, yang ngunci Bu Sahara, bener ya? Ya. Oke. Nah, setelah itu Pak Yaimin itu naik ke lantai 3 mau nyuci baju. pakai celana pendek standar lah ya. Ya. Naiklah ibu Sahara ke atas, terus teriak, wah bapaknya cabul. Ya. Nggak masuk di akal. Mendengar masuk lah. Iya, maksudnya. Mendengar suara cabul itu saya takut. Saya lari ke balkon sebelah mengerjakan apa biar nggak terjadi fitnah. Wah, ada kata-kata cabul. Bu Sahara ini suaminya orang itu kan, orang daerah itu katanya sih istri adalah leher dan kepala. Artinya apa? Siapa menggoda istri saya, dia harus rela melepaskan kepalanya. Yuk guys, kita lanjut lagi dalam pembahasannya Sahara PS Pak dosennya Kiai ini. Nah, ini ada VT ya terkait jadi pelupa saat orang kena mental itu manusiawi atau apa? Duta play victim ya, victim. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Ini aku dapat dari TikToknya 3A.snack ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Beliau punya masalah dengan Yai Mim. Saya tetap panggil Yai ya. Nah, Yaimin ya. Ketua, dugong. Bentar. Ya. Ketua. Aduh, bahasanya ini. Jadi pelupa saatnya. Selama ini Bapak baju hitam dihina-hina oleh Mim dan istri, tetapi beliau diam. Sekalipun emosi ngeri kali wacana. Hitam PS putih ya. Baru kali ini aku dukung hitam katanya guys. Dugong.
Nah, malah rebahan main HP, pertengkaran macam apa ini? Niat bertengkar enggak sih katanya gitu, guys. Sebenarnya di sini Kiai ini malas bertengkar ya, makanya diem-diem aja gitu dan nggak respon gitu ya. Dan kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Bawa ke kuburan aja nggak sih? Bau tanah kau. Bau tanah kau. Bau tanah kau. Awal mulanya itu kami pulang Nah, ini aku penasaran nih awal mula kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Awal mula konflik Yaimin dan Sahara rental mobil ya. Akhirnya istrinya Yaimin bersuara. Mungkin Sahara dan suaminya sengaja bikin masalah karena mau ambil rumahnya Yaimin buat lahan parkir mereka gitu, guys. Ini ada komentar ya. Nah, ini kita lihat seperti apa, guys. awal mulanya itu kami pulang dari Jakarta tanggal 7 Agustus. Malam hari ketika kami sampai rumah itu ada mobil Ibu Sahara. Beliau kan rental ya, rental mobil. Jadi Bu Sarah itu punya usaha rental ya? Ya. Oke. Di depan rumah kami itu ada mobil Sedan. parkir gitu. Saya tunggu nih sampai jam 10. Kok nggak ini ya? Nggak Di depan pintu. di depan pintu, Ya, di Jadi depan pagar. posisi depan pintu rumahnya Iya. Ibu Karena ya? kita Iya. pergi gitu loh, dianggapnya Iya. nggak ada. Oke. Ada padahal sudah ada tulisan dilarang mohon tidak parkir di depan pintu. Oke. Nah, saya tunggu sampai jam 10 tidak dipindah. Jam 11 akhirnya saya memberanikan diri untuk telepon Bu Sahara. Oh, bukan maaf, bukan Bu Sahara. Saya telepon karyawannya, drivernya. Oke. Nggak diangkat, voice note juga nggak diangkat sampai beberapa kali gitu. Kenapa kok saya bersikeras untuk bang untuk ini telepon dan minta untuk dipindah? Karena besok pagi ya Mim ada jadwal mengaji, jadwal pengajian gitu. Iya. Nah, akhirnya kita sepakat udah Bi kita tidur aja ya daripada mikirin ini nggak tuntas-tuntas, mungkin siapa tahu besoknya udah dipindah. Nah, Waduh. Batas sampean parkir di sini, jangan sampai di depan rumah saya. oke. Saya mohon tidak di depan pintu saya. Mengapa? Mobil saya itu panjang, Innova Ribbon kan panjang. Tuh kalau keluar itu, kalau ada mobil di luar, Ya kerepotan. sebenarnya sih umum ya kalau depan pintu ya kalau itu Ya. susah kan nanti keluar kan. Yang dilalah bahasa Jawanya, dilalah kersane ngalah. Apa yang saya larang itu terjadi di gerakan Rosida tadi gitu loh, Oh. malam-malam. Tapi Wis. itu udah sering terjadi di depan pintu atau cuma pas Kebiasaan. kejadian tadi aja? Sering kebiasaan. Oh, sering. Iya. Bukannya sering, memang apa ya, tiap hari. Oke. Apalagi kalau saya pergi. Berarti kan lahannya udah ada nih. Udah. Tapi mobilnya masih sampai parkir di depan pintu, Pintu. rumah kalian gitu. Padahal kalau mau minggir dikit agak sini, Heeh. tapi belum di paving, ya kami masih bisa keluar. Oke. Tapi dia justru milihnya yang pavingan, Oke. supaya nggak bahasa sana nggak jeblok ya, jeblok Nggak itu. becek. Becek. Oh, menghindari becek. Becek. Jadi enak di depan Pintu rumahnya. itu saya, Oh. jangankan mobil, saya masuk orang saja ya. Kalau bawa sesuatu agak repot. Oke. Terus Waduh. Guys, kalau kalian yang mengikuti kasusnya mantan dosen UIN Malang, simak kronologinya di sini. Kisru yang menyeret nama Yai Mim dimulai pada pertengahan September 2025 ketika sebuah video diunggah oleh salah satu akun TikTok. Video tersebut menampilkan tuduhan bahwa Yai Mim menutup akses jalan umum dengan memasang tali dan tanaman. Video ini dengan cepat viral dan menuai reaksi publik, terutama karena disertai narasi bahwa Yai Mim pura-pura stroke ketika dimintai klarifikasi oleh aparat. Terdapat video yang memperlihatkan Yai Mim dalam kondisi terbaring dan berguling di lantai, yang lantas memancing cibiran dan tuduhan rekayasa. Seiring berkembangnya informasi, netizen mulai membela Yai Mim setelah muncul klarifikasi bahwa jalan tersebut memang sebagian berada di atas tanah yang diwakafkan oleh Yai. Konflik dipicu oleh tindakan tetangganya Sahara yang merupakan pengusaha rental mobil yang sering memarkir mobil sembarangan di jalan tersebut. Kondisi ini memicu amarah Yai Mim yang merasa dirinya sebagai pemberi wakaf tidak dihormati. Situasi semakin memanas ketika pada 22 September 2025 sejumlah warga memberikan surat pengusiran kepada Yai Mim dan keluarganya. Yai Mim kemudian memutuskan mengundurkan diri dari jabatan dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Waduh, guys. Ini ada pidato. Tadi sebelumnya ada VT ya, itu klarifikasi terkait kejadiannya dari sisi Kiai Min sama istrinya ya. Nah harusnya sih diundang ya dua-duanya ya antara Kiai Min sama Sahara biar sama-sama ini, dan harusnya sih ada CCTV ya, jadi kita bisa lihat ya.
Ini dampak fitnah nih ya. Semua aktivitas keagamaan yang beliau bina dibatalkan oleh penyelenggara, guys. Makanya di depan. Nah, keranten oleh karena saya itu sudah nonaktif sebagai dosen UIN Malang, aku saenake nginep teng pundi wae, mulai kapan ora terikat karo pengajaran, nggak terikat dengan jadwal mengajar. Plus saya juga dipecat, dilereni jadwal ngaji di Malang, khutbah Jumat, dibebasno, berarti aku lunga lewati Jumat nggak masalah, aku Jumatan gini, artinya nggak terikat. Padahal biasa nih, walaupun di Jakarta karena besok ada jadwal khutbah, terbang ke Indonesia, terbang ke Malang hanya untuk khutbah. Waduh. Nih, saking viralnya Bu Sahara, musisi ini menciptakan lagu Sahara. Bukannya lagu zaman dulu ya. Nah, ini mamaku mendidik aku untuk selalu mengalah, tapi nggak apa-apa kan, selalu bilang ini. Waduh. Waduh, itu dia guys ya, terkait infonya Sahara vs Kiai Mim ya. Mungkin kalian punya pendapat ya terkait infonya ini gitu guys. Bisa tulis di kolom komentar reaction kalian tentunya ya. Nah, mungkin kedepannya Bang Densus juga harus mengundang dari sisi Mbak Sahara ya, biar sama-sama ini guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Ini aku bukan berpihak salah satu ya, bukan pihak Mbak Sahara, karena kita sebenarnya belum jelas banget gitu. Walaupun sudah ada penjelasan dari Kiai Mim di podcast, kan kita nggak bisa langsung mengambil sisi ya, salah satu sisi gitu guys ya. Harusnya kita ya di tengah-tengah gitu guys. Nah, menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.